Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Mari saudara. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, we worship you, Lord. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Yes, Lord. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan dengan istilah kita. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Ini pujian sembah kami Tuhan. Hanya Kau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, haleluya. Nah saudara, seterusnya kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Shalom, terima kasih pujian penyembahan kita. Kita tahu bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Dan malam ini sebelum kita memulai kebaktian doa kita, seperti biasa kita berdoa dulu. Kita angkatkan doa kita bersama. Kita tunduk di hadapan Tuhan pada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang dikenali kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib karena dosa kami. Tuhan, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengenali kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mendahului semua apa yang kami ingin lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada malam ini kami bersyukur di atas semua yang Tuhan beri, pekerjaan, keluarga, istri, anak, suami yang Tuhan beri, sahabat andai yang Tuhan beri, saudara mara yang Tuhan beri, jemaat segereja yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami dapat memanggil nama-Mu pada malam ini. Dan sekali lagi datang di dalam kelompok doa kami, dalam kebaktian doa kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada pada malam ini. Tuhan menyertai setiap kami. Dan kami berdoa, kami bersyukur karena kami diberi waktu tinggal duduk di rumah di waktu PKP ini, untuk kami lebih dekat lagi dengan anak, keluarga, istri, suami kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena besar kasih-Mu terhadap kami. Dan kami bersyukur karena memiliki Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah mohon doa ini. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sedikit firman Tuhan untuk dasar kebaktian doa kita pada malam ini, yaitu tentang bersyukur. Nah, sebelum kita berdoa, kita belajar sedikit tentang bersyukur. Mengapa ia penting dan mengapa kita harus bersyukur. Nah, saudara, habis firman Tuhan ini nanti, selepas Cikgu Steve berdoa untuk kita, penutupannya, dan kita digalakkan, kumpul kita satu keluarga, duduk bersama, tidak kisah mau pegang tangan ke tidak, kita berdoa untuk apa yang terjadi di negara kita, di dunia saat ini. Lebih-lebih lagi COVID-19, virus COVID-19. Jadi kita doa orang yang sedang membuat vaksin, mencari vaksin. Kita berdoa bagi frontliner, yang orang di barisan hadapan, segala nurse, dokter, medical assistant, yang pertahanan awam, polis-polis yang sedang bertugas sekarang.
Itu sedikit perkara doa. Saya tidak asing bagi kita semua. Dan jangan lupa berdoa untuk keluarga kita masing-masing supaya diberi kekuatan, diberi kasih Tuhan senantiasa. Ya, saudara, itu perkara doa secara umumnya untuk kita pada malam ini. Nah, mari kita baca dari Alkitab. Dan tafsiran yang saya pakai adalah tafsiran Good News, yaitu berita baik, Alkitab berita baik. Mari kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu, sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ini saya ulang lagi. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan. Bukan keadaan tertentu, segala keadaan bersyukur. Saya sambung, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Bukan hidup separuh jalan, bukan hidup setengah-setengah dengan Kristus, tetapi bersatu. Nah, bersyukur sangat penting, saudara, sehingga Rasul Paul menekankannya kurang-kurang 40 kali dalam tulisan surat-surat yang ditulisnya di dalam Perjanjian Baru. Dalam Kolose sahaja ada 7 kali disebut berulang-ulang tentang bersyukur. Nah, apa itu bersyukur? Sebelum saya menyebut sedikit definisi tentang bersyukur, saya ingin bercerita perasaan bersyukur. Saya tidak tahu pernah terjadi tidak dengan kita. Pernah terjadi dengan saya waktu sekolah dulu. Nah, waktu saya berjalan kaki ke sekolah, karena bus waktu itu agak jauh tempat dia berhenti daripada sekolah kami, berhenti di kawasan itu, lepas itu jalan kaki. Sekurang-kurang 20 menit baru sampai di sekolah. Nah, kalau dulu sekolah Datuk tu tidak sampai Datuk Mensuri. Kita tahu di Miri Datuk Mensuri itu tidak sampai bas sekolah dulu. Bas dia di tepi jalan besar dan berjalan sekurang-kurang 20 menit baru sampai di sekolah. Nah, waktu saya berjalan ke sekolah tu, sampai di persimpangan, biasanya persimpangan di simpang tu kawasan perumahan. Tiada kereta, tiada apa. Tiba-tiba waktu kita mau menyeberang jalan tu, satu kereta nah, hampir melanggar 5 kami bersekawan. Dan kami semua Nah, saya rasa kita semua mengalami keadaan yang sama, perasaan yang sama. Nah, itulah perasaan bersyukur yang benar. Kalau kita menyebut, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena tidak dilanggar. Nah, itu perasaan syukur sebenarnya. Hampir kena langgar. Nah, itu perasaan bersyukur. Kalau kita sebut puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, di sanalah perasaan kesyukuran yang sebenarnya. Nah, saudara kekasihan Tuhan. Nah, definisi kesyukuran adalah perasaan ataupun luahan ekspresi kita secara mental, emosi kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan dikeluar daripada aksi, tindakan kita. Dan keluar melalui mulut kita, sebutan kita, kata-kata kita. Karena kita menghormati Tuhan, karena kita menghormati Tuhan yang hidup. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena ciptaannya, kekuasaannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya. Bersyukur
Yang ditekan ke Rasul Paul ini rasa berterima kasih seperti itu kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah, itu sedikit tentang definisi bersyukur. Mari kita baca kisah tentang bersyukur. Kita lihat di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 hingga 14. Sekali lagi saya beritahu, saya memakai Good News Bible, berita baik Alkitab, berita baik dalam bahasa Malaysia. Nah, ini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Yohanes dia menulis dari pandangan berbeza. Nah, kalau Matthew dia menulis dari suatu pandangan yang berbeza juga. Matthew 14, Markus 6, Lukas 9. Cerita dia sama, mirip sama, tetapi tulisan mereka dari pandangan yang berbeza. Tapi Yohanes dari pandangan yang berbeza tapi agak dekat. Karena dia dengar perbualan Tuhan Yesus dengan Filipus dan apa yang Andreas beritahu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya ringkaskan cerita dia. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, Filipus menjawab dengan ringkas. Kurang lebih macam ini jawabannya. Duit perak 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi mereka ini makan. Walaupun sikit-sikit mereka makan, tapi tidak cukup. Nah, itu pendapat Filipus pada waktu itu. Dan dia seperti putus asa. Tidak tahu apa yang mau dibuat. Nah, Andreas agak proaktif dan agak teliti mungkin. Mungkin karena lapar dia teliti. Dia bertanya sekeliling siapa yang ada roti, ada makanan. Dan dia beritahu di sini ada seorang budak membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, Yesus berkata, bawa kemari. Tuhan Yesus ambil 5 ketul roti, mengucap syukur dan bahagi. Makan. Lepas itu sama dengan ikan. Dia ambil, mengucap syukur dan bahagikan kepada orang ramai. Dan di akhir cerita, Yesus berkata, lebihan itu gumpul. Jangan buang. Sisa-sisa ada gumpul. Nah, itu pribadi yang bersyukur. Sisa-sisa dia gumpul, jangan membazir. Itu di akhir cerita dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui cerita ini kita dapat lihat pribadi yang penuh dengan kesyukuran, bersyukur, memiliki karakter yang beralkitabiah seperti Tuhan Yesus. Dan dia beriman. Kepercayaan dia hidup. Iman dia hidup. Buktinya dia berdoa dan bersyukur 2 ekor ikan dan 5 ketul roti beri makan 5.000 orang. Nah, itu iman yang hidup. Kerendahan hati yang tiada garis akhirnya. Bersyukur senantiasa dan tiada stopnya dalam apa keadaan, dalam susah, dalam kesempitan seperti itu. Tuhan Yesus bersyukur dan tiada ambil senang cerita. Dan bersyukur itu tidak seharusnya bercuti ya, dalam pribadi setiap kita yang percaya. Memiliki nilai dan fokus yang murni, memberkati dan betul. Nah, itu fokus. Nah, Tuhan Yesus waktu itu dia tahu apa yang dia mau buat. Walaupun beribu-ribu orang ikut dia tahu apa yang dia mau buat. Dia akan memberkati mereka nih. Mereka nih ikut dia karena telah melihat perkara-perkara ajaib yang dia buat.
Bukan magic, tetapi menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bersyukur menampakkan pribadi kita, karakter kita yang penuh dengan sukacita, kegembiraan, yang tiada syarat. Nah, itu orang yang penuh bersyukur. Tidak bersyarat. Dia senang hati, dia gembira, dia bersyukur dalam semua keadaan. Nah, di dalam Tesalonika ditekankan, hendaklah kamu bersyukur. Nah, setiap pribadi kita seharusnya hendaklah kita bersyukur senantiasa. Jadi, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Nah, pertanyaannya. Ya, saya belajar daripada Tesalonika ini dan cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mempelajari 3 perkara mengapa saya harus bersyukur. 1, itu adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Bersyukur karena itu adalah tindakan memuliakan Tuhan. Menunjukkan kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, pencipta kita. Membuktikan bahwa Tuhan itu satu-satunya tempat kita bergantung. Tempat kita menyerahkan masalah kita, mengadu. Tempat kita meminta. Dan kita menyadari, waktu kita bersyukur kita menyadari bahwa semua yang terjadi di alam kehidupan ini dikontrol oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah off kerja. Dan Tuhan tidak pernah cuti. Tugas Tuhan adalah memperhatikan kita, memberkati kita, menyayangi kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 15. Semua ini untuk kebaikan kamu. Karena semakin banyak orang mengalami rahmat Allah ataupun berkat Tuhan, semakin banyak pula doa kesyukuran yang disampaikan kepada Allah. Dengan demikian, Tuhan dimuliakan. 2 Korintus 4 ayat 15. Makin banyak kita bersyukur kepada Tuhan, makin banyaklah Tuhan dimuliakan oleh kita. Nah, kedua yang saya pelajari, hidup bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa saya harus bersyukur? Karena itu perintah di dalam firman Tuhan. Nah, seperti yang ditulis dalam Mazmur, masuklah gerbangnya dengan ucapan bersyukur. Mazmur 100 ayat 4. Masuk gerbangnya dengan penuh kesyukuran. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Nah, Kolose 3 15 hingga 17. Hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kamu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Karena Allah telah memanggil kamu supaya menjadi anggota satu tubuh, sehingga kamu dapat mengalami kedamaian itu. Bersyukurlah di akhir hayat itu. Nah, saya singkatkan 16b. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hati. Ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan harus dilakukan demi nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur kepada Allah Bapa bagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Saudara yang kekasih Tuhan, itu yang kedua. Dan yang terakhir yang saya pelajari daripada bersyukur adalah karena bahayanya tidak bersyukur. Itu hasil daripada karakter tabiat yang tidak bersyukur. Ada bahayanya, saudara. Pertama, bahaya untuk kita sendiri, pribadi kita. Yang kedua, bahaya untuk orang lain. Nah, mungkin kamu tanya saya, apa bahayanya nih tidak bersyukur? Nah,
bahayanya tidak bersyukur untuk pribadi kita adalah sebab apabila kita tidak bersyukur, kita tidak menghormati Tuhan. Kita nak berbahasa ke Tuhan, nanti kita nak berterima kasih. Ngau semua terjadi dalam hidup kita. Kita nak berterima kasih ke Tuhan. Yang kita jadi angkuh. Kita menjadi angkuh. Kita menjadi merasa kuat. Kita merasa mampu. Kita merasa bijak. Kita merasa pandai. Tidak Tuhan pun semua boleh jadi. Kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Tuhan. Dan kita meletakkan kita yang kuat. Bergantung kepada manusia kita. Nah, itu bahaya untuk pribadi kita. Bila kita mulai macam tu, kita menjadi sombong. Dan Tuhan di belakang. Kalau ada masalah, baru kita cari Tuhan. Nah, tertulis di dalam Roma 1 ayat 21. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak menghormati Dia sebagai Allah. Mereka tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka memikirkan perkara yang bukan-bukan dan pikiran yang dipenuhi kegelapan. Dalam Roma 1 ayat 21. Itu bahaya untuk pribadi kita. Kalau tidak tahu bersyukur. Nah, bahaya untuk orang lain macam mana pula? Bagaimana rupanya? Nah, tidak bersyukur bahaya bagi orang lain adalah ia boleh menimbulkan kepahitan, merungut, marah, kebencian, komplain, dan dendam. Apabila seseorang itu tidak pandai bersyukur, dia ingin lebih daripada orang lain. Dia ingin lebih besar, dia ingin lebih canggih, dia ingin lebih kaya, dia ingin lebih handsome, dia ingin lebih cantik, dia ingin lebih daripada semua orang. Dia ingin yang lebih terbaru, the latest. Nah, saya pernah dengar kata ni keluar daripada seseorang. That is not my type. Not my type. Nah, maksudnya itu bukan jenis saya. Itu bukan selera saya. Nah, bayangkan kalau kita tengah bercerita dalam keluarga kita dan kita dalam anak-anak kita, dalam keluarga ibu bapa kita, dan kita katakan ini fashion mak bapak ni bukan selera saya. Fashion ibu bapa kita ataupun adik kita yang tidak sesuai dengan pandangan kita, kita kata ini bukan selera saya. Nah, apa perasaan mereka? Apa yang mereka rasa? Nah, seharusnya kita bersyukur atas kehadiran semuanya di hadapan kita. Saudara yang kekasih Allah. Nah, itu bahayanya tidak pandai bersyukur bagi orang di persekitaran kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 15. Jangan sesiapa pun menjadi seperti tanaman pahit yang menimbulkan berbagai masalah ataupun kesusahan mencemari orang lain. Saudara yang kekasih Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi yang pahit di tengah yang lain. Nah, belajar bersyukur. Tidak bersyukur boleh menimbulkan, melahirkan keadaan yang bercelaru, kelang kabut. Kalau orang mengikut emosi masing-masing. Nah, karena di dalam keadaan yang marah, orang tidak dapat bersyukur. Dalam keadaan yang cemburu, orang tidak dapat bersyukur. Dalam keadaan yang tidak puas hati, saya percaya tiada seorang pun manusia dapat bersyukur waktu dia tidak puas hati. Nah, kenapa dia tidak puas hati kalau dia bersyukur? Kan? Terbalik, Okey. Nah, tidak bersyukur dapat menggugat kepercayaan orang lain. Nah, ini menjerumus kepada fokus kita.
fokus kita kepada Tuhan hilang. Karena kita fokus kepada masalah. Karena kalau kita bersyukur kepada Tuhan, dalam apa keadaan pun, masalah akan menjadi kecil dan Tuhan kita, tempat kita bersyukur menjadi besar. Di sanalah Tuhan dimuliakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajar kita bersatu dengan Kristus, melahirkan hidup yang bersyukur. Kalau mau baca dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Karena syukur mereka kepada Allah membuat mereka bersatu dalam Kristus. Meneguhkan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sifat karakter kita yang sering bersyukur menjadi ukuran kerohanian kita. Menjadi bukti kita menjadi anak Tuhan yang telah ditebus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur yang benar dalam pribadi kita. Saya belajar sesuatu yang luar biasa dari bacaan ini. Hidup bersyukur nih. Karena apabila saya mulai bersyukur, dia berlawanan dengan perasaan yang mementingkan diri. Saya belajar bagaimana melawan perasaan mementingkan diri. Karena bersyukur dia berlawanan dengan perasaan yang mementingkan diri. Kalau saya bersyukur, saya ada barang, saya bersyukur ada sesuatu, saya akan mulai belajar membagikannya. Nah, dia berlawanan dengan sifat yang mementingkan diri di dalam saya. Ya, bila saya mulai bersyukur. Dan apabila saya mulai bersyukur, ia berlawanan dengan sifat yang merungut, komplain. Dan berlawanan dengan sifat rendah diri ataupun mengecilkan diri ataupun simpati atas diri sendiri. Dan saya bersyukur. Tuhan, saya bersyukur dengan ini. Apa yang Tuhan beri. Dan saya tidak simpati. Simpati dengan diri sendiri seperti contoh seperti ini. Kenapa dia dapat, saya tidak? Kenapa dia orang datang rumah dia? Kenapa tidak datang rumah saya? Contoh dia. Kenapa dia dapat naik pangkat? Kenapa saya tidak? Kenapa Tuhan berkat anak dia 7E? Kenapa saya semua II? Contoh dia, saudara. Itu merungut. Dan kita tidak pernah bersyukur. Bersyukur membuat orang bertindak. Daripada kelemahan dia, maju, bangun lagi. Kita mendapat kekuatan apabila bersatu dengan Tuhan. Nah, bersyukur berlawanan dengan sifat sombong. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, apabila saya mulai bersyukur, saya akan melihat orang lain. Saya harus bersyukur karena saya dapat nih. Kenapa saya mau sombong? Karena itu orang tidak dapat. Saya harus bersyukur karena saya bekerja. Pekerjaan saya macam ini. Dan saya tidak seharusnya sombong karena orang itu tidak dapat bekerja seperti saya. Kan? Nah, harus bersyukur, saudara. Supaya kita tidak sombong. Nah, yang keempat saya pelajari, bersyukur berlawanan dengan sifat aku bos. Aku bos. Nah, walaupun kalau kita pergi pasar kadang-kadang orang panggil bos. Janganlah jadi bos sendiri. Okay? Harus sedar. Harus bersyukur karena ada orang panggil saya bos. Kan? Walaupun kita bukan bos, tapi ada orang panggil kita betul bersyukur. Tapi jangan shock sendiri. Sampai panggil aku bos. Nah, ini 4 kunci di mana bersyukur tidak sehaluan dengan pribadi kita, dengan apa yang kita lalui. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar bersyukur, menekankan bersyukur dalam pribadi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Nah, sebelum saya mengakhiri dasar doa kita pada malam ini, 3 hal yang saya belajar mengapa saya harus bersyukur adalah karena ya perbuatan yang memuliakan Tuhan pertama. Yang kedua, karena ya perintah Tuhan. Yang ketiga, bahayanya tidak pandai bersyukur. Nah, dan akhir untuk menutup perkongsian saya ingin bercerita. Saya ingin kasihan Tuhan. Nah, cerita saya bukan saya mau kita copy ataupun kita ikuti mantap-mantap seperti apa yang saya buat, tetapi kita buat kemampuan kita, apa yang kita boleh buat. Nah, ini tentang waktu PKP ini. Dan orang tidak dapat semua keluar rumah. Tidak dapat beli barang, ada yang tidak dapat kerja. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu dan saya buat waktu PKP ini untuk memberkati orang lain? Yang dapat kamu cerita, yang dapat kamu ingat, yang dapat kamu kenangi selepas PKP ini. Jangan selepas PKP ini orang tanya, apa yang kamu buat waktu PKP? Apa kamu tolong? Apakah yang kamu lakukan? Yang kamu, oh saya di rumah saja. Pikir pasar apa masak petang ini, apa makan pagi besok, mana mau tapau, apa mau sembelih, apa mau panggang. Dan betul pikir jam berapa mau tidur, jam berapa mau tengok TV. Itu tidak berimpact kepada orang lain. Kecuali kita panggang beri dengan orang, mungkin ada impact. Ataupun masak bagi dengan orang, mungkin ada impact. Tapi kalau kita pikir tentang diri kita sendiri, menu hari ini apa, menu besok apa, menu petang, menu malam, nah, itu tidak beri kesan. Nah, saya bercerita waktu PKP ini dengan anak, dan soalan timbul karena diperpanjangkan daripada 14 hingga 28. Nah, persoalan timbul apabila dia bertanya, mengapa ini terjadi? Dan saya tanya dia balik. Nah, bagi saya lihat dia daripada 14 disambung pergi 28. Kita harus tanya kita sendiri, apa yang kita buat ataupun apa yang kita belum buat di waktu PKP ini untuk memberkati orang lain. Dan anak saya laju menjawab. Anak saya terus dengan cepat menjawab, Dedi, kita sudah antar beras, antar makanan kering kepada setengah orang yang betul-betul memerlukan. Itu macam mana? Nah, itu sebahagian saja sebenarnya. Nah, mungkin ada yang Tuhan mau kita buat lebih daripada itu, supaya lepas PKP kita bercerita, kita mengingati, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah buat mewakili Tuhan melakukan apa yang patut, dan kita mulai pandai bersyukur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bersyukur dengan apa yang kamu ada, bersyukur dengan dompet yang kamu ada, bersyukur dengan ATM, kad ATM yang kamu ada. Nah, bagaimana kita boleh memberkati orang lain yang memerlukan? Dan bagaimana kita boleh memberkati gereja yang tiada kebaktian setiap minggu selama PKP? Dan ada gereja yang perlu bayar sewa, ada bil yang perlu dibayar. Nah, bagaimana kita boleh memberkati? Yang kita memang pandai bersyukur karena kita dapat berkat kan? Tetapi adakah kita pandai bersyukur waktu kita memberi? Nah, itu message saya lah yang saya ingin sampaikan. Pandaikah kita bersyukur? Tuhan, saya berterima kasih. Inilah saya bersyukur. Kembalikan kepada Tuhan. Saya punya perpuluhan. Saya punya uang minggu. Nah, saudara, kita tanya pribadi kita. Berdoa sekeluarga nanti tanya, apa yang keluarga kita buat
untuk orang lain. Nah, bagi yang di kampung yang ikut live streaming ini, ataupun kamu ulang tayangan perkongsian saya ini, sharing saya ini, tanya di rumah panjang apa yang kita buat untuk memulihkan hubungan PKP kita di rumah panjang di kampung. Sehingga kasihan Tuhan, waktu kita bertanya demikian, tanya kepada Tuhan, apa yang perlu kita lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, supaya berita kasih Kristus itu harum di sekeliling kita, di tempat kita tinggal, dimanapun kita berada. Nah, sehingga kasihan Tuhan, sekali lagi bersyukurlah. Saya ingin baca ayat itu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 8, dan kita perhatikan pelan-pelan. Hendaklah kamu, bukan orang lain, kamu, saya dan kamu, hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan. Bukan setengah keadaan, bukan bermusim keadaan, bukan segala keadaan. Karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Amin, saudara. Jika amin, kita tutup kita punya kebaktian doa ini dengan doa, dan saya jemput Cikgu Steve untuk tutup doa, dan selepas itu digalakkan kita sekeluarga duduk bersama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya sinar kuasa Tuhan, darah kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita dimanapun saya dan saudara berada, di dalam nama Yesus. Oke? Amin, saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Engkau tolong kami Tuhan, untuk terus mengenal-Mu sebagai Tuhan yang telah bangkit dan memperoleh kemenangan, serta berehat di dalam hadirat-Mu pada musim PKP ini. Bantulah kami Tuhan menggunakan masa dengan sebaik mungkin, supaya kami boleh mendekati-Mu melalui pembacaan firman Tuhan dan mendengar suara-Mu. Kuatkanlah jiwa kami Tuhan, kerana kami tahu bahawa kasih karunia Tuhan cukup untuk kami. Terima kasih kerana tiada apapun yang dapat memisahkan kami daripada kasih sayang Engkau Tuhan. Malam ini juga Tuhan, kami terus berdoa. Kami serahkan segala perasaan takut dan risau kami kepada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau mampu menggantikan perasaan kami yang takut ini dengan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia, akan memelihara hati dan pikiran kami. Hiburkan Tuhan bagi setiap jemaat kami yang ketakutan saat ini, supaya mereka dapat merasakan hadirat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Curahkan ke dalam jiwa kami rasa bersyukur, keazaman yang baru dan sukacita yang baru pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan malam ini juga kami terus berdoa untuk ibu bapa kami yang telah berusia, datuk nenek kami Tuhan, rakan-rakan dan jiran-jiran kami yang uzur dan lemah. Tolong lindungi mereka Tuhan daripada jangkitan coronavirus, serta sembuhkan mereka dari penyakit mereka yang sedia ada, seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi di dalam darah. Biar kiranya Tuhan kami menjadi terang dan garam pada waktu ini,
supaya kami dapat menjangkau mereka, supaya mereka dapat mengalami kasih sayang-Mu Tuhan melalui pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga, dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, walaupun kita tidak boleh melihat, tetapi Tuhan Yesus, Engkau masih terus bekerja. Engkau berkuasa atas segala kuasa. Engkau prihatin terhadap semua kesengsaraan hidup, penyakit, kematian, dan ketidaksempurnaan. Kita ingin melihat nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, menyatakan kebesaran kuasa salib dan memuliakan Engkau merupakan kerinduan hati kami. Mari Yesus, Engkau bangkitkan. Mari Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang membangkitkan orang mati. Engkau membolehkan mereka yang tenat sembuh. Dan kami percaya juga Tuhan, mereka dulunya mereka yang tidak ada harapan, Tuhan berikan harapan. Dan malam ini Tuhan, kami terus berdoa Bapa, supaya Tuhan Engkau terus memberkati mereka yang sakit saat ini, ya, sama ada oleh kerana wabak COVID-19 ataupun mereka yang sakit di mana-mana, supaya Tuhan mereka dapat merasakan sukacita Tuhan dan kesembuhan daripada Tuhan, supaya nanti bila mereka keluar dari ataupun bila mereka disembuhkan, mereka akan membawa sukacita, ya, kepada orang lain, supaya mereka akan terus bergembira, ya. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi saksi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan malam ini juga kami percaya Tuhan, Engkau tolong kami, sebab kami tahu seperti mana Yesus Engkau menegur ribut supaya reda, begitu juga Tuhan kami percaya malam ini Tuhan Engkau menegur beres ini, supaya menyerah sepenuhnya kepada kuasa nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Syurgawi, kami tahu Engkau sumber kehidupan kami. Banyak keluarga dan peniaga-peniaga yang saat ini sedang mengalami masalah kewangan pada waktu ini Tuhan. Dan ada juga di kalangan mereka yang berasa cemas dan jika masih mampu mencari kerja selepas tamat tempoh PKP ini Tuhan. Dan kami tahu banyak majikan yang sudah tidak mampu menyara pekerja. Jadi kami tahu perniagaan, begitu juga kami yang bekerja dengan majikan tersebut, kami mengalami masalah ekonomi. Dan kami berdoa malam ini Tuhan, sekiranya Engkau terus memulihkan perniagaan-perniagaan yang berada dalam keadaan susah sekarang. Sekali lagi kami menyeru Tuhan agar Engkau menjadi menjadi Tuhan kami yang penuh dengan kemurahan hati, supaya orang ramai dapat mengenali anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, dan malam ini juga kami terus berdoa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kerana pelanjutan tempoh PKP ini telah menunjukkan keadaan yang semakin pulih. Kami berdoa agar Engkau terus melindungi dan menghiburkan pegawai kesihatan dan frontliners, bahawa mereka akan melihat penurunan kes baru serta peningkatan kes yang telah pulih setiap hari. Kami berdoa kiranya Tuhan kedamaian, kebijaksanaan dan kekuatan diberikan ke atas mereka. Begitu juga pelindungan diberikan kepada mereka daripada jangkitan untuk mereka sekeluarga. Terima kasih Tuhan, dan malam ini kami terus berdoa untuk keluarga kami masing-masing, terutamanya keluarga besar kami BM Community Lutung. Mari Tuhan, kami berdoa untuk semua keluarga yang terjejas kerana pandemik ini. Kami berdoa agar ibu bapa dapat menikmati waktu ini sesama keluarga mereka, dan terutamanya Tuhan, mereka dapat membangun mesbah doa
dalam keluarga masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan supaya anak-anak kami ya yang bercuti dapat menikmati dan membiasakan diri dengan pembelajaran secara dalam talian. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa dan kami bersyukur juga Tuhan supaya anak-anak kami sepanjang cuti ini mereka juga dapat melihat ataupun menonton video yang telah disediakan oleh pelayanan kanak-kanak daerah, supaya Tuhan mereka tidak terus seimbang dari keperluan rohani dan juga keperluan intelek Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada lewat PKP ini semakin erat dari hari ke hari dan bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat bersama malam ini. Kami serahkan istirahat kami malam ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Kau berikan kami istirahat yang cukup pada malam ini. Besok bila kami bangun, kami ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya nama Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus.